Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat belajar dengan baik dan melakukan aktivitas pembelajaran ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya dengan baik pula. Oke, untuk hari ini kita akan melihat bagaimana pembahasan mengenai materi kita yang selanjutnya, yaitu isotop, isobar, dan isoton. Oke, nah apa sih isotop, isobar, dan isoton itu? Akan kita lihat pada pembahasan berikut ini. Nah, materi ini sangat berkaitan sekali dengan partikel penyusun atom, di mana partikel penyusun atom itu Ananda harus ketahui bahwa terdapat 3 partikel inti, yaitu proton, elektron, dan neutron. Nah, istilah isotop, isobar, dan isoton ini juga erat kaitannya dengan proton, elektron, dan neutron yang ada di dalam suatu atom. Nah, sehingga partikel penyusun atom harus benar-benar telah dikuasai untuk dapat masuk pada isotop, isobar, dan isoton. Begitu pula pengetahuan Ananda mengenai nomor atom dan nomor massa yang telah kita pelajari di part sebelumnya. Oke, kita masuk pada isotop, isobar, dan isoton. Nah, isotop, isobar, dan isoton ini boleh dikatakan sebagai atau diibaratkan sebagai saudara kembar. Nah, mereka tetap akan memiliki perbedaan meskipun mereka kembar identik sekalipun ya di dalam dunia nyata. Kita sering melihat 2 orang manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya dalam kondisi kembar. Nah, tetap mereka pastinya akan memiliki perbedaan yang sedikit ataupun banyak ya. Nah, oke. Seperti pula pada kedua atom ini, kita bisa melihat sama-sama disusun oleh atom hidrogen, tetapi ketika kita amati dengan seksama, ternyata mereka memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Nah, kita akan telusuri pada materi isotop, isobar, dan isoton ini. Oke, mari kita masuk. Yang pertama adalah isotop. Nah, apa sih isotop itu? Isotop yaitu atom yang memiliki nomor atom sama. Nah, dicatat ya, nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya berbeda. Nah, kita bisa melihat contohnya disajikan atom nitrogen ya. Nah, di layar terlihat bahwa atom nitrogen memiliki nomor atom 7 dengan masing-masing nomor massa yang berbeda. Ada yang memiliki nomor massa 13, ada yang memiliki nomor massa 14, dan ada yang memiliki nomor massa 15. Nah, mereka disusun atau berasal dari atom yang sama, yaitu nitrogen, tetapi mereka memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Yaitu pada nomor massanya. Nah, jadi dapat teridentifikasi bahwa nomor massa sama dan bukan nomor massa, nomor atom sama, tetapi nomor massanya berbeda. Hal ini berdampak pada jumlah proton, jumlah elektron, dan neutronnya. Nah, untuk proton dan elektronnya semua 7. Kenapa? Karena proton dan elektronnya sama ketika atom itu netral. Nah, di contoh ini terlihat bahwa nitrogennya merupakan atom yang netral, sehingga proton dan elektronnya sama. Yang berbeda adalah jumlah neutron. Pada nitrogen yang pertama, yang nomor atomnya, nomor massanya 13, nitrogennya ini memiliki neutron sebanyak 6. Tetapi untuk
nitrogen yang memiliki nomor massa 14, nitrogen ini memiliki jumlah neutron sebanyak 7. Dan untuk nitrogen yang nomor massanya 15 memiliki jumlah neutron sebanyak 8. Dapat dilihat perbedaannya? Oke. Selanjutnya kita melihat contoh yang berikutnya. Nah, ini dapat teridentifikasi bahwa ternyata yang berbeda adalah nomor massa pada kedua atom hidrogen ini. Nah, seperti yang di atas tadi sudah dijelaskan bahwa nomor atomnya sama tetapi nomor massanya berbeda. Jadi mereka dikelompokkan dalam isotop. Oke, selanjutnya dapat dilihat pada tabel diberikan beberapa contoh isotop. Nah, semua akan memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya yang berbeda. Silakan diamati, dimulai dari unsur hidrogen, helium, karbon, nitrogen, oksigen, besi, belerang, dan klorin. Oke, dapat lihat penjabarannya. Nah, sekarang kita masuk pada isobar. Isobar ini yaitu atom-atom yang berbeda namun memiliki jumlah nomor massa yang sama. Nah, kalau di isotop tadi nomor massanya berbeda. Nah, untuk di isobar ini yang menjadi ciri khasnya yaitu mereka memiliki nomor massa yang sama. Nah, kita bisa melihat contohnya misalnya terdiri dari dua atom yang berbeda yaitu karbon dan nitrogen. Nah, kita dapat melihat nomor atom dari karbon yaitu 6 dan nomor atom dari nitrogennya adalah 7. Tetapi kedua atom ini memiliki nomor massa yang sama, yaitu sama-sama 13 ya, kita dapat melihat pada layar. Nah, nomor massa ini yang mengidentifikasi bahwa atom karbon dan atom nitrogen ini masuk pada kelompok isobar. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Nah, contoh yang berikutnya, kita ambil dari atom natrium dan atom magnesium. Atom natrium dapat kita lihat memiliki nomor massa 24 dan atom magnesium juga memiliki nomor massa 24. Nah, tetapi nomor atomnya berbeda, di mana natrium memiliki nomor atom 11 dan magnesium memiliki nomor atom 12. Ingat ya, nomor atom itu dituliskan di bagian bawah dan nomor massa itu dituliskan di bagian atas. Oke. Selanjutnya dapat dilihat pula pada tabel 10 contoh koisoton ya. 10 contoh harusnya isobar di sini. Nah, ternyata ada yang terbalik contohnya. Oke, di next saja. Nanti kita masuk pada isoton. Oke, kita masuk dulu pada isoton. Nah, isoton ini yaitu atom-atom yang berbeda, namun memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, ketika membahas isotop dan isobar tadi berkaitan dengan nomor atom dan nomor massa yang sama, nah sekarang isoton ini neutronnya yang sama. Nah, kita dapat melihat pada contoh di mana disajikan atom oksigen dan atom nitrogen, di mana atom oksigen ini memiliki nomor atom 15 dan nomor massa 31. Dan untuk atom nitrogen memiliki nomor atom 16 dan nomor massa 32. Nah, untuk mencari jumlah neutron pada kedua atom ini, kita dapat menggunakan rumus nomor massa dikurang dengan nomor atom, sehingga diperoleh jumlah neutron oksigen itu adalah 31 dikurang 15 sama dengan 16. Dan jumlah neutron untuk nitrogen itu 31
dikurang 16. Nah, harusnya 32 ya, 32 dikurang 16. Tetap hasilnya akan sama, yaitu 16. Nah, oke. Selanjutnya, contoh isoton. Nah, ini karbon dan nitrogen. Ini mereka memiliki jumlah neutron yang sama juga. Nah, ini seharusnya terbalik ya. Contoh isobar tadi di atas dan contoh isotonnya di sini. Oke, ini diberikan 10 contoh isobar, dapat dilihat pada tabel contoh isobar dan contoh isotopnya. Isotop, isobar, dan isoton. Nah, sekarang kita masuk pada isoelektron. Ini tambahan yang saya berikan, di mana isoelektron ini merupakan atom-atom yang mempunyai jumlah elektron sama setelah melepas atau menangkap elektron. Nah, kita lihat contohnya yaitu natrium dan ion fluor. Di mana natrium ini akan melepaskan satu elektron dan fluor ini akan menerima satu elektron. Sehingga jumlah elektron natrium awal mula adalah 11. Kemudian natrium melepas satu elektron yang mengakibatkan jumlah elektron natrium berkurang dari 11 menjadi 10. Nah, selanjutnya jumlah elektron fluor awal mula adalah 9. Kemudian fluor menangkap satu elektron yang mengakibatkan jumlah elektron fluornya bertambah dari 9 menjadi 10. Nah, dapat dilihat bahwa mereka mempunyai jumlah elektron yang sama setelah melepas atau menangkap elektron. Ingat ya, bahwa tanda positif itu artinya melepaskan satu elektron sesuai dengan tanda positif atau sesuai dengan jumlah tanda positif, dan tanda negatif artinya menangkap elektron sesuai dengan jumlah tanda ion negatif yang ada pada atom atau ion tersebut. Nah, seperti itu penjelasan untuk isoelektron ya. Ini ada contoh isoelektron. Nah, di sini diberikan beberapa anion nitrogen dan anion oksigen, di mana jumlah elektronnya sama-sama 10. Anion belerang dan anion klorin, jumlah elektronnya juga sama-sama 18. Anion boron dan karbon, jumlah elektronnya 6. Nah, kation natrium dan anion fluor itu jumlah elektronnya 10. Anion hidrogen dan helium itu jumlah elektronnya 2. Kation litium dan kation berilium, jumlah elektronnya 2. Anion karbon dan oksigen itu jumlah elektronnya 8. Kation natrium dan kation magnesium itu jumlah elektronnya 10. Kation kalium dan kation kalsium jumlah elektronnya 18. Kation magnesium dan anion belerang jumlah elektronnya sama-sama 10. Nah, dapat dilihat bahwa tidak mesti isoelektron ini berasal dari kation dengan anion, tetapi ada juga yang berasal dari anion dan atom, ada juga yang berasal dari anion dan anion, dan ada juga yang berasal dari kation dan kation. Nah, dapat kita lihat ya pada tabel yang ditampilkan, dianalisis bahwa ternyata isoelektron ini dapat berasal dari anion dengan anion, anion dengan atom, kation dengan anion, atau kation dengan kation. Nah, itu ya. Oke. Demikian penjelasan untuk materi isotop, isobar, dan isoton plus isoelektron. Nah, untuk memperdalam pengetahuan yang telah kita pelajari tadi, silakan dikerjakan satu soal yang saya berikan
untuk beberapa atom dengan notasi berikut. Nah, tentukan apakah dia isotop, isobar, atau isoton, ataukah isoelektron. Diberikan beberapa atom dan ion, silahkan dikerjakan agar pemahamannya dapat lebih mantap lagi setelah melihat penjelasan yang telah diberikan di depan tadi. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.